terdapat di Aceh. Karena suku Mantri tersebut juga merupakan bagian daripada keturunan orang-orang Melayu kuno, Melayu tua yang datang ke Aceh, yang bisa digolongkan dengan suku yang lain, seperti suku Lanun misalnya, Usmang, Bajo, dan lain-lain. Jadi sama sebenarnya, mereka itu adalah bagian daripada suku Roto Melayu yang datang ke Aceh, kemudian menyebar ke beberapa tempat. Kalau di Aceh, pada awalnya mereka itu menyebar di Kabupaten Aceh Besar, di kawasan Selimung, yang juga agak masuk ke dalam sedikit ke Jantau, hingga perbatasan ke Tangsi, Kabupaten Pigi. Pak Husaini, dari catatan ataupun hasil penelitian yang pernah Bapak lakukan, sebenarnya ada berapa banyak suku yang ada di pedalaman Aceh, Pak, selain suku Mante ini, Pak? Ya, kita belum melakukan penelitian secara serius, tetapi dari hasil bacaan yang pernah kita lihat, bahwa salah satu suku yang memang dianggap suku tertua itu adalah suku Mante. Sedangkan yang lain-lain itu adalah penyebaran daripada suku Mante tersebut, karena pada awalnya mereka itu di Aceh Besar, kemudian menyebar ke beberapa kawasan lain, termasuk ya ke Aceh Tengah, Aceh Tamiang, ke daerah Lukuk dan sebagainya. Pak, saya ini kabarnya juga suku Mante ini dalam beberapa tulisan begitu di online atau di sosial media ini juga pendatang ya, bisa dikatakan begitu ya Pak ya, dari tanah Batak di Sumatera Utara lalu menetap di Aceh, kurang lebih seperti itu ya Pak? Sebenarnya mereka itu bukan datang dari Batak, tetapi ini kalau dikatakan sebenarnya suku Mante adalah suku bangsa Melayu yang pertama datang, itu mereka ada kaitannya dengan orang-orang Drawidia misalnya dari India, kemudian mereka itu pindah ke Jambi melalui Tanah Genting, baru masuk ke kawasan Aceh. Jadi kemudiannya baru tersebar sampai ke kawasan Batak. Jadi keanekaragaman budaya suku begitu ya Pak ya. Dan untuk suku yang sudah biasa kita dengar, kita saksikan bersama, ya kehidupan mereka ya artinya ada di tengah-tengah kita begitu loh. Nah ini suku atau orang Mante ini kenapa lebih memilih atau mungkin kehidupannya itu di tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau oleh masyarakat dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan berada di gua-gua, Pak. Apakah masih ada sampai sekarang, Pak, gua-gua yang bisa dijadikan sebagai tempat pemukiman para suku Mante, Pak? Khususnya di Aceh kan? Iya. Iya, saya pikir juga masih ada, sampai hari ini masih ada, karena di Aceh memang banyak gua-gua yang memang belum terjamah. Artinya belum ada penelitian yang mendalam tentang gua-gua yang ada di Aceh. Jadi sama halnya dengan orang-orang lain seperti ya suku Bajong misalnya, suku anak laut, mereka akan tinggal memilih di kawasan-kawasan laut, lebih senang hidup di sana. Sementara orang-orang Mante ya lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada di dalam hutan. Jadi ini sangat tergantung kepada lingkungan mereka, di mana tempat awal mereka berpijak, ya mereka akan mencari kemudahan-kemudahan. Jadi karena ada kemudahan-kemudahan yang mereka dapati, tentu saja mereka akan memilih tempat tinggal yang dari dulu mungkin dari sampai hari ini, walaupun kadang-kadang mereka juga berpindah ke beberapa kawasan yang lain untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Yang dimaksud dengan kawasan-kawasan yang Bapak maksudkan tadi artinya mungkin bisa dikatakan jarang terjamah manusia begitu ya Pak ya. Itu masih cukup banyak memangnya Pak di Provinsi Aceh ini begitu? Wilayah-wilayah mana tuh Pak? Iya, kalau di Aceh memang masih banyak. Artinya ada beberapa kawasan yang memang belum terjamah, sebab hutannya juga luas. Seperti Pak misalnya? Pertama mereka itu kan dari Aceh Besar, kemudian menyebar ke beberapa kawasan di Aceh Sango atau Aceh begitu juga, kemudian baru menyebar ke daerah Aceh Tengah juga, ke daerah Tamiang juga ada, dan ke beberapa kawasan lain di Aceh. Jadi masih banyak.
Ya, Pak. Satu pertanyaan yang mengundang penasaran kami sebenarnya tahun berapakah teridentifikasi suku Mante ini oleh para arkeolog pada saat itu sehingga dikatakan sebagai suku paling tua di Aceh? Era tahun berapa, Pak? Nah, kalau merujuk pada kedatangan orang-orang luar ke Aceh, itu ada pendapat yang mengatakan memang sudah lama sekali. Kalau kita melihat pada kedatangan orang-orang dari Cina, memang itu sudah 3.000 tahun sebelum Masehi. Aceh itu sudah masuk ke Aceh. Sementara gelombang kedua itu terjadi 1.500 sebelum Masehi. Nah, jadi waktunya memang sudah lama sekali. Kemudian di dalam perjalanannya kan terjadi berbagai macam. Termasuk ya ada misalnya ya satu saat mereka itu juga bisa pernah ada missing link misalnya. Jadi mata rantai yang terputus. Kemudian dia diikuti oleh pendatang-pendatang baru yang kemudian juga beradaptasi dengan alam lingkungan tempat mereka berpijak.